Saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan ketiga teman kita yang menaikkan pujian. Ya, Ibu Suwati, ya. Apa yang Ibu rasakan? Tuhan izinkan Ibu melayani di acara mimbar agama Kristen pada saat ini. Silakan Bu, boleh pakai mic-nya Bu? Sangat senang Bu karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Pernah menduga sebelumnya kalau boleh menjadi singer di sini dan ditonton sedemikian banyak orang? Tidak menyangka Bu. Tidak menyangka. Artinya lebih lagi sukacitanya karena Tuhan ternyata mempercayakan sesuatu yang luar biasa ya. Oke, terima kasih Ibu. Irin, apa yang Irin bisa ungkapkan dari pujian tadi? Ku tahu hari esokku. Saya lihat kamu wajahnya dari tadi itu nyanyi itu senyum gitu ya, penuh dengan sukacita gitu ya Irin ya. Dan saya berharap itu memang sesuatu yang betul-betul, bukan berharap sih, saya yakin ya itu memang lahir dari hati gitu ya. Pasti ada sesuatu hal di sana. Boleh disampaikan sesuatu, ku tahu hari esokku. Saya mau mengatakan bahwa apa yang saya inginkan, bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang apa yang kita harapkan sama Dia. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok harinya, apa yang akan kita rasakan besok harinya, entah itu mara bahaya, kesedihan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan saya secara pribadi ya. Jadi dalam segala sesuatu hal itu, ketika kita melibatkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kehadirannya seperti itu. Amin ya. Aku tahu hari esok apapun yang terjadi ya Tuhan menjamin hari esok kita. Ini silakan Pak Pendeta. Kita hari ini ada tamu Pak Pendeta Ferry Daniel bersama istri dan juga jemaat kita dari Gereja Anugerah Kristus Palembang. Ada Ibu Victoria, ada Ibu Acen, ada Ibu Yeni dan beberapa ibu-ibu yang lainnya lagi ya. Oke, silakan Pak Pendeta, Bapak Pendeta di sini saja Pak, ini bagian saya. Jangan ditukar. Oh iya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bersyukur ya karena Tuhan tuh sungguh amat sangat baik. Pujian yang baru saja dinaikkan, ku tahu hari esokku, itu menjamin kepada kita bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan kita. Sebab itu jika kita akan berbicara tentang satu tema, nantikanlah Tuhan, itu sangat menarik ya Pak Pendeta ya. Baik pemirsa, saya mau perkenalkan dulu narasumber kita lagi, yaitu Pendeta Daniel Ferry Agustian, MA MTH. Beliau adalah Gembala Sidang Gereja Anugerah Kristus Palembang. Yang hari ini boleh Tuhan izinkan melayani bersama dengan jemaat dan juga kita semua. Kiranya kita semua diberkati, terlebih pemirsa dimanapun berada. Baik, Pak Pendeta, hari ini tema kita adalah nantikanlah Tuhan. Iya. Baik, Pak Pendeta, sebelum kita bicara tema kita, saya mau bicara dengan Mbak Yasmin dulu boleh? Silakan Bu. Iya. Ini Ibu Yasmin ya, Mbak Tuhan ya. Evangelis, salah satu tenaga pelayan Tuhan yang ada di Gereja Anugerah Kristus. Iya. Oke, tema kita hari ini berbicara tentang nantikanlah Tuhan, ya. Dan tentu saja tema ini sangat menarik untuk kita bicarakan. Mungkin ada sesuatu yang Ibu Yasmin atau Mbak Yasmin ingin sampaikan bahwa menurut Mbak Yasmin nantikanlah Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan secara pribadi maupun pemirsa dimanapun berada. Silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Sylvie yang sudah memberikan pertanyaan. Berbicara tentang menantikan Tuhan,
pasti setiap pribadi kalau ditanya jawabannya akan berbeda. Karena yang namanya penantian ada yang bisa menanti dengan sabar, tapi ada yang nggak bisa. Karena kemauan atau keinginan sendiri dengan kehendak Tuhan itu berbeda. Tapi saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan dalam melayaninya, tetap dituntun, tetap diarahkan untuk memahami tentang janji-janji Tuhan. Karena setiap janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Kalau kita bisa bersabar sedikit saja, kita akan mencapai goal, kita akan bertemu, kita akan menikmati janjinya itu. Tapi kalau kita tidak bersabar, hanya misalnya mempercepat waktu dengan waktunya kita, dan kita akan berhenti di tengah jalan, sudah pasti kita juga tidak akan menikmati janji Tuhan itu sendiri. Kita hanya menikmati janjinya kita yang akan membuat kita kecewa pada akhirnya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu lah buat Mbak Yasmin. Dan kalau boleh disimpulkan, sepertinya Mbak Yasmin termasuk kategori yang kedua, yang sabar menantikan Tuhan. Betul? Terima kasih. Saya tidak tahu itu sabar dalam menantikan apa, tetapi yang jelas katanya kalau menantikan Tuhan itu pasti iya dan amin. Ya. Baik, Pak Pendeta Ferry Daniel, kita mulai untuk pembahasan kita. Apa yang membuat Bapak memberikan tema ini untuk kita bahas ya pada hari ini, khususnya dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya percaya bahwa Bapak melayani Tuhan sudah sekian puluh tahun bersama ibu, anak, juga gereja, keluarga, majelis ya. Ada banyak hal yang Bapak sudah alami gitu ya, yang sudah Bapak jalani. Silakan Pak, mungkin ada sesuatu hal yang spesial begitu ya untuk tema ini. Iya, pemirsa yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ya, memang berbicara masalah penantian, tentu itu bicara masalah waktu, gitu ya. Dalam kecenderungan kita sebagai manusia yang mau semuanya serba instan, maka kalau kita lihat dunia yang kita hidupi sekarang ini menyediakan segala kebutuhan kita itu dengan cara yang instan. Mulai dari makanan, ya, bahkan juga teknologi. Dalam banyak sisi kehidupan itu berbicara tentang sesuatu yang instan. Nah, kenapa demikian? Saya berpikir bahwa dalam kehidupan manusia pada prinsipnya itu adalah selalu diliputi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran di dalam diri. Ya, kalau ditanya, apakah kamu takut? Pasti jawabannya, iya, saya takut, gitu ya. Apakah sering merasa khawatir? Maka pasti orang akan berkata, ya seringkali khawatir akan banyak hal, begitu ya. Tapi menjadi pertanyaan, mengapa manusia itu selalu diliputi oleh rasa takut dan khawatir dalam dirinya. Nah, tahukah kita bahwa ketakutan yang ada dalam diri kita itu sebenarnya adalah ekspresi dari rasa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan di dalam diri kita, yang akhirnya membuat kita merasa dan mengalami yang namanya khawatir dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat dari tema kita pada hari ini, pemirsa yang dikasihi Tuhan, ingin mengajak kita bersama untuk belajar bagaimana sebagai orang percaya kita harus tetap percaya kepada Tuhan di dalam pengharapan, di dalam iman yang teguh. Maka solusinya adalah menantikan waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Oke. Ya, demikian Ibu. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, secepat mungkin Tuhan menjawab ataupun masih butuh waktu, kita harus tetap menunggu waktunya Tuhan ya. Baik,
Pemirsa, Anda bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Anda dapat menyaksikan acara ini melalui televisi dan juga YouTube maupun Facebook TVRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema Nantikanlah Tuhan. Kita sudah mendengarkan latar belakang yang sudah disampaikan oleh hambanya dan kita akan membahas tema ini dan kita juga akan mendengarkan kesaksian, pujian, bahkan pertanyaan dari audien kita. Silakan Pak Pendeta, mungkin ada ayat yang perlu kita bacakan pada saat ini. Silakan. Yang akan dibacakan oleh Ibu Maya sih. Teks firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungkan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh.
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saya loncat ke ayat yang ke-12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Amin. Ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Silakan Pak Pendeta untuk menguraikan dari tema yang sudah dipersiapkan. Baik, terima kasih Ibu Silvi. Ya, pemirsa yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang hebat, yang bernama Daud. Ada dua pandangan atau dua versi mengenai latar belakang dari Mazmur pasal 27 ini. Ada ahli yang berpendapat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia masih muda, ketika dia belum menjadi seorang raja, ketika dia masih hidup di padang penggembalaan domba, menggembalakan domba-domba ayahnya, di mana dia mengalami berbagai macam bahaya, ancaman dari binatang buas, ancaman dari para perampok, ancaman dari berbagai sisi. Dan menurut mereka, Mazmur ini ditulis oleh Daud untuk menggambarkan keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan yang menjadi pelindungnya, yang menjadi kota bentengnya. Lalu kemudian ada juga ahli yang berpendapat bahwa menurut tradisi orang Yahudi, bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika masa tuanya, yaitu menunjuk kepada satu peristiwa yang sangat ajaib yang dialami oleh Daud ketika dia sedang ada dalam satu peperangan, di mana dia nyaris hampir tewas dalam peperangan itu, melawan seorang Filistin yang berbadan besar, atau bisa disebut dengan raksasa, yang bernama Yisbi Benob, ya. Tapi beruntung karena pertolongan Tuhan, ya, melalui seorang jenderalnya yang bernama Abisai, menyelamatkan dia dari tebasan pedang orang Filistin yang besar itu. Maka menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidupnya, Daud kemudian menuliskan Mazmur pasal 27 ini. Ya, kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 27 ini sebenarnya merupakan satu ungkapan kepercayaan Daud kepada Yahweh, kepada Tuhan yang dia percayai dalam hidupnya. Tuhan yang bukan hanya sebagai Allah yang memelihara kehidupannya, tapi juga adalah Tuhan yang menjaga dan melindungi dia dari segala mara bahaya, dari musuh-musuh yang mengancam kehidupannya. Maka seringkali juga Mazmur ini disebut sebagai Mazmur atau nyanyian kepercayaan. Nah, pemirsa dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi penekanan dari Raja Daud ketika dia mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan di dalam nyanyian pujian ini? Saya menemukan ada 3 permata iman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan Daud, yang membuat dia kokoh dan teguh di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Maka kalau kita membaca di dalam konklusi atau kesimpulan dari Mazmur ini dalam ayat yang ke-14,
dia menutup dengan satu pernyataan yang tegas. Dia katakan, nantikanlah Tuhan. Pernyataan ini dia ulangi sebanyak 2 kali. Sebagai satu penegasan dan peneguhan dari Daud kepada para pendengarnya, bahwa dia ingin mengatakan kepada mereka, apapun yang terjadi dalam hidupmu, nantikanlah Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Apa itu 3 permata iman yang menjadi dasar bagi Daud untuk tetap menantikan Tuhan dalam kehidupannya? Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-1, bahwa menarik Daud memulai Mazmur ini dengan satu pertanyaan retoris. Artinya pertanyaan yang diajukan tidak perlu dijawab, sudah tahu jawabannya. Maka dia katakan di dalam ayat yang pertama dari Mazmur itu, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka permata yang pertama yang kita temukan di dalam Mazmur ini, dalam ayat yang pertama ini, Daud mengklaim sebagai imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah terangnya. Kenapa Daud menyebut Tuhan atau menyatakan Tuhan sebagai terang dalam hidupnya? Jiwa yang takut dan gentar itu seringkali diibaratkan seperti seorang yang sedang berjalan atau berada di dalam kegelapan. Ketika dia berjalan, dia tidak tahu arahnya kemana. Ketika dia berada dalam tempat yang gelap itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melihat dalam kepercayaan dunia kuno atau agama kuno, kegelapan itu seringkali diidentikan dengan kematian sebagai sesuatu yang mendatangkan kutuk bagi manusia. Tetapi terang itu diibaratkan sebagai berkat. Artinya sebagai sesuatu yang menggambarkan kehidupan, yang memberikan keselamatan, dan yang memberikan kebahagiaan di dalam hidup ini. Maka ketika Daud menyatakan bahwa Tuhan itu adalah terangnya, maka Daud ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan yang adalah terang itulah yang akan menunjukkan jalan-jalan kehidupan kepada Daud. Dalam bahaya sekalipun, ketika musuh datang menyerang dia, ketika ada binatang buas mengancam nyawanya, ketika dia menggembalakan kambing domba di padang penggembalaan, ketika ada musuh menyerang dia, dia percaya bahwa Tuhan yang adalah terang itu akan menunjukkan jalannya kepadanya. Amin. Ya, baik Pak Pendeta, terima kasih untuk paparan dari latar belakang sampai kepada poin pertama ya. Dari permata iman yang Bapak sampaikan ada 3 poin. Nanti 2 akan disampaikan kemudian. Bahwa dalam hidup ini ada banyak masalah pergumulan bahkan yang dihadapi oleh Daud sendiri. Tetapi dia tetap menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng kehidupannya, keselamatan dan kekuatannya ya. Dan saya pun percaya bahwa setiap kita yang hadir ya pada saat ini memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidup. Bahkan mungkin ada dalam satu lembah ketakutan itu ya, yang sangat mencekam ya. Kita mendengarkan kesaksian dulu ya, yang akan boleh disampaikan oleh salah satu dari audien kita yang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta Sylvia. Saya Ibu. Ya Ibu Pendeta Sylvia. Iya, oke. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Shalom untuk kita semua. Benar, dalam hidup ini percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan, tidak membuat semuanya berjalan mulus. Banyak liku-liku yang harus dijalani. Khususnya tahun 2022 ini, bagi saya pribadi merupakan tahun yang cukup berat. Karena dari awal tahun, sakit itu tiada henti. Sembuh satu, datang satu, sembuh satu, datang satu. Sampai terakhir,
sekitar bulan 5, bulan 6, wah sakitnya seriusan. Sampai gak bisa bangun, gak bisa berjalan. Aduh sakit apa ini? Dibawa ke dokter, sampai terakhir dokter bilang, kamu divonis penyakit ini. Waduh, ngeri banget. Tapi hati ini bilang, enggak lah, masa saya sakit ini sih? Gitu ya, kamu harus cek jantung, cek paru-paru, cek darah, cek ginjal, cek semua dicek. Kamu cek mata. Pergilah kita cek mata juga. Ini kata dokter, kalau di sini juga kena, akhirnya kamu positif. Waktu cek mata, dokter bilang, kalau berdasarkan analisa itu, matamu aman. Tapi matamu bermasalah. Karena saya tahu yang kiri ini sangat kabur. Dia bilang, kamu harus terapi, kasih obat ini. Jadi ada 2 dokter kan, 1 dokter penyakit dalam, 1 dokter mata. Waktu sampai dokter mata, dia kasih obat tetes. Dikasih, besok datang lagi ya Bu, kita harus lihat hasilnya. Oke, besok datang lagi. Waktu datang lagi, Bu, obatnya bukan cuma untuk 1 mata, harus 2 mata. Ya sudahlah, pulang. Kasih tetes 2 mata, kok mata kanan yang tadinya bisa melihat jadi tidak melihat. Aduh, bagaimana ini? Besoknya walaupun tidak ada janji temu dokter, harus temu dokter. Pergilah temu dokter. Dengan kondisi diagnosis yang sudah positif, saya sakit dan saya dikasih berjenis obat. Bawa pulang, tidak berani makan. Karena hati bilang, tidaklah saya tidak sakit itu. Besoknya ketemu dokter dulu, dokter mata. Tujuannya berkeluh kesah. Dok, kok mata saya jadi kabur? Tadinya mata kanan bisa melihat loh. Kok sekarang lihat tulisan semua berbayang. Kenapa dok? Nah, dia kasih penjelasan panjang dan lebar. Tapi sesudah itu yang dia jelaskan, diagnosis itu. Ibu, baiknya ibu pergi ke dokter ini. Temuilah dia. Wah, di mana praktiknya enggak tahu, semuanya enggak tahu. Saya cerita kepada seorang teman. Tahu enggak dokter ini? Temenin dong. Karena saya harus makan obat. Kalau saya benar sakit, saya harus makan obat. Karena saya mau sembuh. Itu kan? Berdoa, minta tolong sama Tuhan. Iya. Tapi manusia juga harus usaha kan? Nah. Sampai ke dokter yang ditunjuk. Puji Tuhan teman ini tahu. Dia sekali dengar antusias banget. Mana Bu? Hasil ronsennya, hasil cek darahnya semua dia antusias. Karena dia memang bidang ini. Waktu dia cek satu-satu, pertanyaan satu-satu ditanyakan. Dia bilang, Bu, berdasarkan pengalaman saya, Ibu tidak sakit ini. Ibu jangan makan obat ini. Kalau Ibu makan, mungkin Ibu sakit akan lebih parah lagi. Aduh, lega sekali. Kalau kemarin saya makan obat itu, mungkin jadi penyakit yang baru. Nah, puji Tuhan, mata ini sekarang sudah terang. Bahkan setelah diperiksa, minusnya plusnya jauh menurun. Secara fisik, kalau dibilang 100% sembuh mungkin belum ya. Tapi semua aktivitas sudah bisa dikerjakan seperti sedia kala. Ketika saya merenungkan semua yang saya alami, Tuhan kok aku sakit ya? Tuhan kok aku harus alami ini ya? Tuhan kau ada enggak? Aku percaya Tuhan ada. Tuhan tolong sedemikian rupa. Bahkan Tuhan meminta orang lain untuk memberitahu kita. Jalan-jalan yang harus ditempuh. Dan saya percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Menuju ke padang yang berumput hijau. Menuju ke air yang tenang. Walaupun harus melewati batu kerikil dulu. Padang yang tidak berumput hijau dulu. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik oleh karena namanya. Karena itu bila di antara kita ada yang sedang bermasalah, jangan menyerah. Percayalah, nantikanlah Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat kesaksian yang pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur sekali ya untuk satu kesaksian yang boleh disampaikan oleh hambanya, Ibu Victoria. Sekalipun dokter memvonis satu penyakit tetapi hatinya, imannya berkata enggak. Aku yakin bahwa Tuhan pasti punya sesuatu yang terbaik dan ternyata Tuhan bekerja luar biasa dan hari ini juga boleh melayani bersama-sama dengan kita ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini.
baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo mari kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta, dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta, lah orang muda punya biasa. Sip balik terima joget semai kota minum manis bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media bersatu rasa. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Pemirsa, ada bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan dengan tema Nantikanlah Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh hambanya tadi dan kita mau mendengarkan tanggapan terlebih dulu dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Ferry Agustian. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih, untuk Ibu. menanggapi kesaksian yang luar biasa. Iya, baik. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Victoria. Apa yang dialami oleh beliau dalam sakit, kita bisa ibaratkan itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, meraba ke sana kemari. Dokter bilang A, dokter bilang B, semuanya serba tidak pasti. Dalam situasi seperti itu tentu ada kekhawatiran dalam hati. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, kenapa bisa begini? Tuhan kok saya sakit? Dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak Tuhan bersyukur ya, melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan Ibu Victoria. Menopang, bukan hanya menopang tetapi juga menunjukkan jalan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan itu adalah terang yang menunjukkan jalan sehingga ketika ada dalam kegelapan, terang Tuhan menyinari, maka kaki bisa berjalan dengan baik sehingga tidak terantuk dengan batu atau masuk ke dalam lubang. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kadang memang di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang dapat membuat kita menjadi bingung dengan apa yang kita alami. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi, masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Kadang kita mungkin menimbulkan satu pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa Tuhan saya harus mengalami situasi yang seperti ini? Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu adalah terang kita. Yesus Juru Selamat kita mengklaim bahwa Dia adalah terang dunia. Sebagai terang dunia, Dia menjamin kehidupan kita. Dan Dia menunjukkan jalannya, jalan keselamatan itu bagi kita. Sehingga dalam situasi yang paling berat sekalipun, di situ kita dapat menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus yang Tuhan sediakan bagi kita. Iya, intinya bahwa segelap apapun hidup Ya, kita ya, betul. terasa berada dalam Ya, kegelapan, dalam kegelapan sekalipun. tapi Tuhan sebagai sumber terang Ya. itu pasti akan menolong kita dan memberikan jalan keluar bagi Ya, kita. betul. Sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, masalah dan pergumulan apapun yang engkau hadapi saat ini, engkau merasa berada dalam satu kegelapan dan tidak ada sesuatu hal yang dapat menolong dan membantumu. Tapi engkau harus kembali kepada Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Dia akan memberikan jalan keluar terbaik dalam hidupmu. Seperti pengalaman yang disaksikan oleh Ibu Victoria. Baik Pak Pendeta, kita melanjutkan untuk pembahasan materi dari 3 mutiara iman yang Pak Pendeta sampaikan. Iya, baik. Pemirsa dikasih Tuhan, mutiara iman yang kedua yang kita belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Daud ini adalah Daud menyatakan bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku. Ketika berbicara tentang Tuhan adalah keselamatan, Daud mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Artinya keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak akan kita temukan di tempat yang lain. Menarik bahwa di dalam Perjanjian Lama, kata keselamatan itu seringkali dihubungkan dengan 2 gambaran atau 2 analogi. Yang pertama, bahwa Tuhan sebagai keselamatan itu diidentikan dengan panji-panji Israel atau bendera tanda kebesaran. Kalau kita
mendalami Tuhan sebagai panji keselamatan. Di sini ingin menyatakan bahwa Tuhan itu adalah tanda keselamatan yang diberikan kepada umatnya sebagai yang menyelamatkan. Kita ingat bangsa Israel ketika ada di padang gurun, ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, memberontak melawan Tuhan, karena mereka tidak bisa makan daging. Lalu kemudian Tuhan memberikan daging burung puyuh kepada mereka, dikirimkan setiap hari, sehingga mereka bisa makan sampai kenyang. Bahkan terlalu kenyang sehingga akhirnya mereka menjadi muntah, keluar apa yang mereka makan itu. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mendatangkan penghukuman kepada mereka. Mengirimkan ular tedung untuk memagut mereka, mematuk mereka. Sehingga di antara umat Tuhan pada waktu itu banyak yang mati. Tapi dalam situasi seperti itu Allah yang penuh dengan kasih memberikan satu tanda bagi mereka. Yaitu ular yang terbuat dari tembaga. Dan Tuhan katakan bahwa setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan hidup walaupun mereka dipatuk oleh ular tedung itu. Itulah gambaran Tuhan bagi kita. Bahwa Dia adalah sumber keselamatan di dalam hidup ini. Yang kedua, bahwa ya boleh. Semangat ya Pak Pendeta kita menjelaskan. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu boleh kan ya. Semangat ya buat Tuhan kita. Baik Pak Pendeta. Tuhan adalah juru selamat kita ya. Saya sangat percaya bahwa setiap kita pun yang hadir di tempat ini banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Dan mau menyatakan bahwa Tuhan juru selamatku ya. Entah menyelamat kita dari apapun itu ya. Termasuk masalah sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Sebab itu saya rindu mau mendengar satu lagi yang boleh bercerita tentang pengalaman hidupnya. Bagaimana dia merasakan Tuhan juru selamat dalam keluargaku kah? Dalam usahaku kah? Dalam kesehatanku. Di sini ada Ibu Yeni ya. Boleh kasih mic-nya Bu? Ya. Oke, Ibu Yeni. Ibu Yeni boleh? Kita sharing sedikit ya Bu. Saya tahu juga Ibu luar biasa. Ini semakin luar biasa ya melayani Tuhan ya. Aktif ya pelayanan di dalam Tuhan. Karena di toko, terus punya anak masih kecil-kecil ya. Dan sekarang anak sudah SMP ya. Saya percaya Bu ada banyak pergumulan, persoalan. Khususnya kan suami mungkin masih belum percaya Tuhan atau sudah? Sudah. Oh udah ya. Oke. Ibu dalam kehidupan keluarga bersama suami, anak dan keluarga bahkan usaha pekerjaan. Saya percaya ada banyak masalah dan pergumulan. Tapi bagaimana Ibu menghadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Dan Ibu merasa Yesuslah penolongku. Yesuslah juru selamatku. Silakan Ibu Yeni. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan yang aku jalani bersama keluargaku, bersama suami dan anak-anakku. Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dalam krisis ekonomi saat ini, Tuhan selalu menopang hidup kami. Di saat persoalan, sakit penyakit yang melanda, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan satu persatu, Tuhan menopang hidup kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Ibu Yeni. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana ya, karena kami akan segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di belakang
daripada 1000 hari di tempat lain. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lebih baik 1 hari di
pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Nantikanlah Tuhan. Ada beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh hambanya Pak Pendeta, dan kita akan mendengarkan ringkasan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat firman Tuhan hari ini. Bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita ingat bahwa Tuhan itu adalah benteng hidup kita. Kalau Dia adalah benteng, artinya kita aman di dalamnya. Sekeliling tembok benteng itu akan menjagai dan melindungi kita dari apapun yang menyerang kita. Itulah Tuhan bagi kita. Maka jangan takut. Tetaplah percaya. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dalam kasih-Nya, dengan caranya, Dia akan menyatakan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Amin. Karena itu, nantikanlah Tuhan. Amin. Amin. Baik. Pemirsa terkasih, dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema Nantikanlah Tuhan. Sesungguhnya ada begitu banyak kesaksian ya yang bisa kita dengar pada hari ini, bahkan yang belum terucapkan ya. Karena saya tahu beberapa dari audien kita mengalami pergumulan dan persoalan, bahkan kehilangan orang yang dicintai, tetapi kita percaya bahwa tetaplah Tuhan sumber terang dalam hidup kita, Tuhan juru selamat, dan Tuhan benteng dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepadanya, masalah apapun yang kau hadapi, nantikanlah Tuhan. Dia akan bertindak dalam hidupmu. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Ferry Daniel. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih ya Tuhan karena Engkau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan kami. Yang menerangi jalan-jalan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tahu arah yang harus kami tuju. Dan di tengah-tengah kegelapan itu Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan kepada kami jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, karena di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Engkau datang untuk menyelamatkan kami, mengangkat kami dari keterpurukan kami, dan menjadikan diri-Mu sebagai benteng perlindungan bagi kami yang percaya. Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu, cinta-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami, melalui karya-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Karena Engkau sudah mati bagi kami yang berdosa ini Tuhan, supaya kami ditebus dari dosa kami, dari hidup kami yang sia-sia, dan diberikan keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini, Engkau bersama dengan kami. Seperti Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa, demikian juga Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kami dari segala keadaan dan situasi hidup yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih, karena Engkaulah pengharapan yang sejati dalam hidup ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu menantikan Tuhan, menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, kepada Yesus, sehingga Engkaulah yang menjadi jawaban bagi kami dalam segala hal, dalam setiap persoalan yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, waktunya tinggal dikit. Ayo berdiri Bu.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.